Baik saudara semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami masih bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Markus pasal 8 ayat 27 sampai 28. Ayat 27, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang menyatakan seorang dari para nabi. Mungkin jika saudara dan saya ditanya siapakah Tuhan, pada umumnya kita mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia. Tuhan dianggap sebagai manusia. Dia lahir di kandang domba. Dia merasakan haus, lapar, dan makan seperti kita. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lebih dari semua itu. Yesus lebih sekedar dari guru atau seorang nabi. Bahkan Yesus telah menunjukkan dirinya dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Salah satunya ada di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Selain itu ada dalam Yohanes 13 ayat 3 menyatakan, aku adalah guru dan Tuhan. Yesus menyatakan dirinya sebagai guru dan Tuhan. Dalam Alkitab pun sejak dulu sudah nubuat tentang Tuhan Yesus telah dinyatakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus menderita, disalibkan, mati, lalu naik ke surga. Dan ini adalah pengakuan yang penting saudara sekalian. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Dalam ayat ini kita bisa melihat saudara sekalian bahwa jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk bertemu dengan Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Tuhan Yesus merupakan satu-satunya juru selamat bagi kita. Tuhan Yesus merupakan perantara atau jalan yang Allah sediakan untuk kita dapat bertemu dengan Bapa. Namun saudara sekalian, pada mulanya kita dan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Namun hubungan tersebut terputus dikarenakan dosa. Kita tahu bahwa kita manusia telah berdosa bahkan sejak kita dalam kandungan. Namun itu semua Allah memberikan jalan bagi kita agar kita dapat kembali berhubungan dengan Allah, agar kita mempunyai komunikasi kepada Allah, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat saudara sekalian bahwa keselamatan itu disediakan Allah bagi kita. Allah lah yang berinisiatif untuk menurunkan anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kita, manusia yang telah berdosa ini, di atas kayu salib. Keselamatan itu merupakan anugerah dan kasih karunia dari Allah. Dengan menjadikan Kristus Yesus sebagai perantara bagi kita datang kepada Bapa. Lalu setelah kita mendapat keselamatan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya mari kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 29 mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah sepertiku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita sedikit flashback sejenak saudara. Kita melihat kisah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Beliau berdoa kepada Allah Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi biarkanlah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak Yesus. Kita melihat saudara sekalian bahwa pada saat itu Yesus sedang kesulitan, pada saat itu Yesus sedang khawatir, Yesus sedang takut. Namun saudara sekalian, Yesus taat kepada perintah Allah.
Walaupun Yesus sudah mengetahui dia akan menderita, dia akan disiksa, tapi apakah Tuhan Yesus menolak? Tentu tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus taat sampai akhir. Tuhan Yesus tetap berkomitmen bahwa misinya lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, Tuhan rindu akan anak-anaknya yang taat dengan perintahnya. Taat merupakan buah dari iman kita. Kita yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan iman kita taat akan perintah Allah. Kita juga dapat melihat kisah para nabi yang taat dengan iman kepercayaan mereka. Ketika Nabi Nuh dengan imannya percaya kepada Allah, ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera, Nabi Nuh taat akan perintah itu. Juga Bapak Abraham, kita melihat bahwa Abraham disuruh pada saat itu pergi ke sebuah negeri yang tidak dia ketahui. Tetapi apakah dia menolak perintah Allah? Tidak, saudara sekalian. Dia tetap melaksanakan dan dia tetap taat sampai akhirnya. Saudara sekalian, kita mempunyai pedoman dan pegangan hidup, yaitu Alkitab yang selama ini sering kita baca. Alkitab merupakan firman Allah dan menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kita. Alkitab merupakan buku yang istimewa dan merupakan buku yang nomor 1 terlaris di dunia. Mari kita lihat, kita kembali ke sejarah. Firman Allah dituliskan dalam bentuk apa saja. Pertama kalinya pesan Allah dituliskan pada sebuah batu. Kita dapat melihat kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh naik ke Gunung Sinai, dia menerima 2 loh batu. Loh batu itu berisi 10 hukum Taurat. Lalu setelahnya pesan-pesan Allah dituliskan dalam tanah liat, lalu berkembang lagi dituliskan pada sebuah daun atau tanaman, dan yang terakhir adalah firman Allah ditulis pada kulit-kulit hewan. Ada beberapa fakta tentang Alkitab yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu. 1600 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis. Lalu yang terakhir, Alkitab dapat memberikan kita pengetahuan, saudara sekalian. Contohnya ketika Nabi Nuh membuat bahtera, pada saat itu bahkan orang-orang belum pernah melihat kapal, melihat perahu, tetapi Allah memberikan ukurannya secara detail, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan itu menginspirasi salah seorang pembuat kapal, yaitu Isambard Cabrunel, di mana dia menciptakan kapal dan terinspirasi dari cerita Nabi Nuh. Lalu fakta selanjutnya adalah Alkitab dapat memprediksi masa depan. Contohnya mengenai penglihatan Daniel yang berasal dari Tuhan. Daniel melihat bahwa akan ada tanduk yang besar, tetapi tanduk itu akan patah dan digantikan oleh 4 tanduk. Dan penglihatan itu terjadi pada Raja Alexander pada saat itu. Raja Alexander merupakan raja yang besar. Dia mempunyai satu kerajaan yang luar biasa. Tetapi ketika beliau sakit dan beliau meninggal, akhirnya kerajaan itu pun terpecah belah menjadi 4. Juga nubuat tentang Tuhan Yesus lahir. Kita melihat bahwa pada saat itu orang Majus ingin melihat kelahiran Mesias. Mungkin kita merasa bahwa mereka sampai kepada Bethlehem dituntun oleh bintang yang menunjukkan arah jalan mereka. Tetapi saudara sekalian, sebenarnya bintang itu hanya menunjukkan jalan sampai kepada Bethlehem. Mereka tidak tahu ketika itu mereka tidak tahu kemana lagi jalan yang harus mereka tuju. Tapi mereka memanggil ahli Taurat, dan ahli Taurat mengatakan bahwa dalam kitab Mika dikatakan akan lahirnya di Bethlehem, dan itulah yang menuntun orang Majus sampai ke tempat Yesus lahir. Jika kita lihat dalam sejarah, Perjanjian Lama ditulis pada 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu firman Allah ditulis oleh juru tangan asli, oleh juru tangan. Dan adapun peraturan-peraturan juru tulis firman Tuhan, yang pertama menggunakan jenis tinta khusus. Yang kedua, memastikan bahwa setiap huruf dari sebuah kata diberi spasi persis dengan rambut dari setiap hurufnya. Yang ketiga, tidak pernah menulis huruf terkecil sekalipun dari ingatannya. Adapun juru tulis firman yang sangat terkenal yaitu Masoret. Masoret merupakan juru tulis yang sangat perfeksionis dan terkenal di dunia. Juru tulis ini sangat teliti tentang salinan firman Tuhan atau salinan Alkitab.
Nah, surat-surat perjanjian lama tersebut ditemukan di dalam gua-gua di sekitar Laut Mati pada tahun 1948 oleh seorang anak. Sedangkan perjanjian baru sendiri ditulis sekitar 1400 setelah Masehi oleh Musa, dan sampai saat ini naskah perjanjian baru masih sangat banyak ditemukan. Kitab-kitab perjanjian baru diketahui berasal dari Tuhan sendiri dan ditulis oleh para rasul atau para nabi Tuhan. Saudara sekalian, sebagai anak Allah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan hal ini kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah yang berinisiatif untuk menciptakan manusia. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mari kita membuat manusia itu. Kita mengetahui bahwa Allah memiliki 3 pribadi dalam satu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu apakah kita mempunyai keteritunggalan tersebut? Kita melihat terlebih dahulu seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Allah memiliki inisiatif. Maka ketika seseorang memiliki inisiatif, dia akan membuat terlebih dahulu rencananya, lalu bertindak dan jadilah. Allah pun memiliki rencana, ayo kita buat manusia itu. Lalu bertindak dengan membuat manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas kehidupan, dan jadilah manusia yang terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Lalu apa alasan Allah menjadikan manusia serupa dan segambar? Agar manusia itu memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Bahkan sifat-sifat Allah atau gambaran Allah juga ada pada manusia. Kita dapat melihat tujuan Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Allah ingin kita menjaga bumi, merawat bumi, dan menjaga seluruh ciptaannya. Saudara sekalian, kita juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kita dapat mengasihi, kita dapat berpikir, kita memiliki akal budi pengerti, kita memiliki kasih terhadap sesama, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Lalu saudara sekalian, tadi sempat saya katakan bahwa manusia memiliki akal pikiran. Artinya kita manusia dapat menciptakan sama seperti Allah. Kita dapat menciptakan dari apa yang Allah telah sediakan dan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Kita melihat bahwa ilmu pengetahuan atau sains sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Kita mengetahui bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menemukan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Lalu apakah ilmu tersebut bertentangan dengan ilmu Allah? Kita melihat dulu terlebih dahulu apa itu ilmu atau pikiran Allah. Teologi berasal dari kata Yunani. Theos yang berarti Allah dan logos yang berarti logika. Teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Teologi juga merupakan ilmu tertua, dan teologi berbicara tentang Allah, manusia, alam, masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Teologi mengkaji hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Sedangkan sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada rumpun ilmu atau kumpulan pengetahuan dan proses. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penyelidikan untuk penjelasan tentang gejala-gejala alam yang terjadi. Dan kita juga mempelajari hal ini mungkin di sekolah. Jika sains berhubungan dengan hukum alam dan erat sekali dengan logika. Nah, saudara sekalian, mungkin terkadang kita merasa bahwa teologi itu atau ilmu-ilmu Allah bertentangan dengan ilmu sains. Bahkan terkadang teologi itu
ilmu-ilmu teologi itu berada di luar pikiran kita. Kita dapat melihat dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah kita berada di luar dimensi kita. Hukum-hukum yang Allah ciptakan mungkin tidak dapat kita pikirkan secara logika kita. Kita dapat melihat beberapa kejadian di mana Yesus melampaui hukum alam. Seperti ketika Yesus berjalan di atas air, mungkin kita berpikir bagaimana seseorang bisa berjalan di atas air. Lalu yang kedua, air menjadi anggur. Sungguh luar biasa, air yang putih, yang bening lalu tiba-tiba bisa berubah menjadi anggur yang berwarna kemerah-merahan atau keunguan. Lalu yang ketiga, Lazarus bangkit. Mungkin ini tidak di luar logika kita, bagaimana bisa seorang yang sudah meninggal, sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Lalu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan bahan yang terbatas, tapi Tuhan Yesus dapat memberikan makan kepada 5.000 orang. Kebesaran Allah atau ciptaan yang Allah buat adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu bagaimana kita merangkum hal itu? Maka dari itu cara pandang kita sebagai manusia yang telah diberikan intelektual oleh Allah, yaitu membungkus pengetahuan-pengetahuan tersebut, membungkus ilmu sains itu dengan pemahaman Allah. Kita mengetahui bahwa terkadang memang pengetahuan sains tidak mampu menjawab ilmu teologi, karena ilmu Allah merupakan ilmu yang berada di luar kemampuan manusia. Baik saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Benar Tuhan, Engkau ada Allah yang luar biasa Bapa. Biar kami Tuhan semakin dekat dengan semakin mengerti Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Juga Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan, agar kami Tuhan dapat bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin.